depan kantor Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini. Ustadz Kenama sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Usir. Mayoritas tapi untuk kayak besar. Saya ingin ada boleh mungkin bisa kasih dapat channel. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman semuanya, kita akan bahas soal Aristo dan Kainama dan Maha Gurunya Manahem Ali yang katanya akan mengubah dunia, mengubah sejarah, dan mengubah semua hal yang sebenarnya fakta. Susah ya, ngerubah fakta untuk jadikan dongeng. Ya, itu kerjaan mereka tiga. Tapi dengan nada bicara yang serius gitu loh. Serius sekali, yang kayak bener-bener mempertaruhkan nyawa. Apa-apaan kalian ini ya. Mereka ingin memprotes kenapa LAI memakai kata Allah untuk menyebut nama Tuhan dalam Alkitab. Nah, begini videonya. Teman ya, ini wabil khusus ke teman-teman yang non-muslim, yang Kristen khususnya. Saya dan guru-guru itu berkali-kali mengkritik tentang kata Allah yang diselewengkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan berkali-kali juga saya sampaikan bahwa kami bertanggung jawab atas semua yang kami lakukan, yang kami kritik, ya, dalam segala hal. Bahkan kami datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, bertemu dengan para staf yang ada di sana, ya, bertemu dengan baik, kami bersilaturahmi, ya, kami sampaikan tujuan kami, ya, dan disambut dengan baik, ya, diskusi berlangsung dengan baik, gitu loh. Nah, ini bukti bahwa kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kritik, itu kami berani pertanggungjawabkan. Ya, sebenarnya kalau kita tahu ya, kita tahu sejarah dengan baik, maka kita akan paham bahwa orang Kristen itu sudah memakai kata Allah jauh sebelum Islam ada. Itu untuk menyebut nama Tuhan. Tapi memang dalam Kristen itu ya, penyebutan kata Tuhan itu disesuaikan dengan konteks setempat. Contohnya nih ya. Kata Allah yang sebelumnya adalah Elohim di dalam bahasa Ibrani. Karena diterjemahkan dalam bahasa Yunani, maka tidak memakai kata Allah, tidak memakai kata Elohim, tapi di situ memakai kata Theos. Dari bahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya kata yang dipakai bukan lagi Theos, tetapi kata yang dipakai itu adalah Allah. Karena orang setempat di Arab itu menyebut Tuhan secara umum memakai kata Allah. Begitupun juga ketika ke Indonesia. Karena orang Indonesia secara umum menyebut Tuhan itu Allah, maka diterjemahkan menjadi kata Allah dalam bahasa Indonesia. Dan kalau kalian tahu dalam versi-versi yang lain seperti bahasa Batak itu Debata, mungkin kalian juga tahu dalam bahasa Jawa itu memakai kata Gusti gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Papua itu biasanya memakai kata tete manis dan banyak hal yang lainnya. Sehingga kalau dibilang oh orang Kristen itu nggak boleh memakai kata Allah, wah parah loh. Bahkan sebelum agamamu ada Aristo, itu orang-orang Kristen sudah memakai kata Allah. Lalu pertanyaan, sejak kapan sebenarnya Kristen itu sudah ada di Arab? Ya kalau kalian tahu, Kristen itu sudah ada di Arab sejak awal kekristenan ada. Karena pada waktu itu kita tahu sendiri, Paulus saja ya. Paulus setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia buta. Kemudian dia sembuh dari butanya, dia bahkan pergi ke Arab selama 2 tahun. Dan kalau dibilang Paulus sendiri kan Kristen gitu loh. Bahkan dia sudah di Arab. Dan itu pada abad-abad pertama. Sehingga orang-orang Kristen Arab itu sudah ada di Arab. Bahkan 4 abad, 5 abad sebelum adanya agama Aristo. Dan juga kalau kita lihat ya pada zaman Pentakosta dalam Kisah Para Rasul dikatakan di situ ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, di situ yang menghadiri itu dari berbagai bangsa, salah satunya juga Arab.
dan ada orang-orang yang bertobat di antara 5.000 orang, 3.000 orang dalam pertobatan itu gitu. Jadi kalau dibilang ya orang Kristen udah duluan, bahkan ratusan tahun sebelum agamamu ada, itu sudah memakai kata Allah dalamnya. Selain itu ada komunitas-komunitas Kristen yang sudah terbentuk di abad-abad ketiga, abad keempat. Itu mereka itu bahkan sampai ke Yordania, sampai ke Saudi Arabia dan beberapa tempat sekitarnya. Dan ini komunitas-komunitas ini ya menyebar kemana-mana begitu. Dan ada bahkan sebelum agamamu ada. Jadi komunitas-komunitas Kristen ini ya jelas mereka menyebut tidak memakai kata Elohim karena bukan bahasa mereka. Mereka juga tidak menyebut dalam kata Theos karena itu bahasa Yunani. Mereka memakai kata apa? Allah gitu untuk menyebut Tuhan dalam agama Kristen. Jadi kesimpulan dari sini secara sejarah pun itu menunjukkan bahwa pemakaian kata Allah itu sangat-sangat lumrah, sangat-sangat biasa di kalangan orang-orang Kristen yang ada di Arab. Lah kok kamu di Indonesia mau memprotes LAI dulu ya, apa nggak konyol gitu loh. Dan kalau merujuk ke akar sejarahnya sendiri sebenarnya sah aja sebenarnya kalau orang Kristen Indonesia memakai kata Allah juga. Karena kan sebenarnya Allah itu untuk menyebut pribadi yang sangat-sangat berkuasa, maha besar yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu dan berkuasa atas hidup kita. Sehingga ketika kita menyatakan Allah itu dengan segala kebesaran pada Allah yang kita sembah. Dan tidak berarti ketika memakai kata Allah itu imannya orang Kristen tuh mempercayai Allah yang sama dengan Allah yang disembah orang Islam gitu. Dan itu berbeda. Ini yang selalu kita bilang. Berbeda, tapi kan di saat-saat tertentu kayak nama bilang katanya Allah Kristen tuh sama. Ada saatnya dia memprotes kenapa pakai kata Allah. Sebenarnya pelin-pelan itu siapa? Aristo kayak nama Manahem Ali. Kalau memang kamu tidak mengizinkan orang-orang Kristen Indonesia memakai kata Allah, ya sudah stop dong mengais-ngais nubuatan dalam Alkitab. Jangan mengais nubuatan di Alkitab tapi muncul kata Allah diprotes. Loh sebenarnya kamu itu menganut ajaran yang Allah Kristen tuh sama dengan Allahmu apa enggak? Kalau enggak ya memang beda kan gitu. Dari awal juga saya sudah bilang gitu. Tapi kalau orang Kristen memakai kata Allah ya memang dari duluan juga kita yang pakai kata Allah gitu loh. Ya selain memang sudah dari awal Kristen tuh memakai kata Allah, Kristen Arab ya. Selain juga Kristen tuh udah di Arab itu udah dari abad pertama. Tapi juga kalau kita lihat manuskrip Kristen itu banyak yang memakai kata Allah dalam penulisan terjemahan dalam Alkitabnya maupun dalam tulisan-tulisan bukunya. Nah kalau nggak percaya itu ada kitab Injil berbahasa Arab. Nah terjemahan Injil dalam bahasa Arab inilah yang menjadi salah satu kunci penting yang mana Kristen dulu itu memakai kata Allah juga untuk menyebut Tuhannya begitu. Misalnya dalam Injil Matius ataupun Markus, di situ kan untuk menyebut kata God atau Theos atau Tuhan itu selalu diterjemahkan dalam bahasa Allah. Dalam Allah, bahasa Indonesia yang kita tahu juga sebenarnya memakai kata itu untuk menerjemahkan Tuhan, itu biasanya memakai kata Allah juga di Indonesia. Nah, dalam teks yang saya dapat juga dalam terjemahan Injil oleh Said Ibnu Al-Mutakhir dalam abad ke-8 juga di situ memakai kata Allah untuk menyebut nama Tuhan. Bahkan juga Injil berbahasa Arab dari era Umayyah juga memakai kata Allah untuk menerjemahkan Tuhan. Dan juga karya literatur Kristen banyak juga yang menyebut kata Allah untuk menyebutkan kata Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang kalian permasalahkan ketika datang ke LAI? Kalian pikir LAI itu orang-orang bodoh gitu, yang kalian kasih tahu gini terus kemudian dia rubah LAI. LAI itu tim gede loh bro. Dan tim inilah yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang kalian pakai untuk korek-korek Injil. Seandainya itu masih dalam bahasa Ibrani, mana paham kalian itu. Mereka tim besar, solid untuk menerjemahkan itu. Bahkan kalau kalian tahu, mereka tidak hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ada beberapa bahasa-bahasa daerah juga ada penerjemah, tim penerjemah. Dan satu kata aja, itu untuk mencari terjemahannya, itu memerlukan waktu yang panjang, digumuli panjang, disesuaikan konteksnya, dan lain-lain. Kok kalian mau ngubah sejarah dengan datang bertiga, tanpa undangan,
tanpa data yang valid, tanpa mengetahui sejarah, kemudian kalian mau ngubah itu seenak jidat kalian. Bos, bangun dari mimpi kalian. Kalian bukan siapa-siapa. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.